Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku, ini adalah pertemuan terakhir atau kedua terakhir mungkin ya. Kalau ini tidak selesai, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Materi untuk kompetensi dasar yang pertama Bapak anggap sudah selesai karena semua materi sudah Bapak berikan. Jadi sekarang Bapak beri judul ya, modulnya adalah peningkatan pemahaman dan penguasaan materi geometri ruang. Kita hanya akan membahas soal-soal saja untuk menambah atau untuk menguatkan kemampuan pemahaman kalian ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama yaitu berkaitan dengan hubungan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Untuk soal nomor 1, gambar di bawah ini menunjukkan kubus ABCDEFGH. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata sejajar, memotong, atau menyilang sehingga menjadi pernyataan yang benar. A. Garis AB, titik-titik garis EF. Ya, yang ini sangat mudah. Jawabannya adalah sejajar. Garis AB sejajar dengan garis EF. Yang kedua, garis DC yang ini dengan garis DH. DC dengan DH. Hubungannya adalah berpotongan. Kemudian yang ketiga, EH dengan BC. EH dengan BC. Jawabannya adalah ya, sejajar. Selanjutnya, D. Garis AG dengan garis EC. Garis AG dengan garis EC. Oke, kita buat garisnya. Garis A, G dengan EC. Ya, coba perhatikan. Ini adalah sebuah kubus ABCDEFGH. Perhatikan ada garis AG. Ini garis AG. Kita beri warna ya. Sebentar. Nak kumaha atuh teh. Ya. Garis AG kita ganti warnanya dengan warna merah, warna koneng ya. Garis EC kita ganti warna dengan warna biru. Oke, coba perhatikan. Mana cenah ieu teh? Nah, garis AG, garis EC, coba perhatikan dari atas. Nah, oke. Nah, AG, EC. Ternyata AG dengan EC hubungannya adalah ya, betul, berpotongan. AG dengan EC juga berpotongan. Sekarang BG dengan AH. Garis BG dengan garis AH. Garis BG dengan garis AH. Ini garis BG dengan garis AH. Bagaimana hubungannya? Coba kita perhatikan, kita putar kembali. Nah, ternyata BG dengan AH memiliki hubungan sejajar. Ya, BG dengan AH memiliki hubungan sejajar. Oke, kita tulis dulu atau di dieunya. Anu tadi mah berpotongan. Kemudian BG dengan AH juga sejajar. Mana cenah? Sanes nu eta. Sejajarnya. Sejajar. Kemudian garis AH dengan garis BE. Garis AH
dengan garis BE. Garis AH dengan garis BE. Ini namanya aplikasinya Naminate GeoGebra. Silahkan bisa di-download secara gratis. Tadi teh garis AH dengan BE. AH dengan BE. Nah, coba perhatikan AH dengan BE. Nah, apa ini hubungannya ya? Apakah berpotongan? Tidak. Apakah sejajar? Tidak juga. Ini BE dengan AH itu tidak akan pernah berpotongan. Coba kalau kita ganti ya, ini jangan pakai ruas garis. Kita buat garis saja di antara BE dengan AH. Kita buat garis BE, kita buat garis BE, dan garis AH. Pertanyaannya. Nah, apakah sejajar? Tidak. Apakah berpotongan? Tidak. Nah, inilah yang dinamakan bersilangan. Jadi hubungan antara AH dengan BE adalah bersilangan. Kenapa bersilangan? Karena tidak sejajar. Kemudian tidak berpotongan di satu titik. Tuh, ari kieu masih gak berpotongannya tinggal. Tapi pami diputerkeun tuh. Ternyata tidak saling berpotongan. Maka inilah yang dinamakan garis yang saling bersilangan. Baik. Kita berikan keterangan. Bersilangan. Selanjutnya, DH dengan AC. DH dengan AC. Ini mah di dia lah gambarnya. DH, ini DH ya. DH. Kemudian AC. Pertanyaannya, apakah DH dengan AC sejajar? Tidak. Tak upami DH sareng BF itu sejajar. Tapi kalau DH dengan AC tidak sejajar, tidak pula berpotongan, maka inilah yang dinamakan bersilangan. Bersilangan. Kemudian EF dengan HD. EF dengan HD. Kita buat garis lagi. Nah, EF dengan HD. Ini juga sama bersilangan. Karena tidak berpotongan juga tidak sejajar ya. Kemudian AH dengan BG. Ieu mah sami sareng nu ieu nya. AH BG mah tah nu ieu nya sejajarnya. Kemudian AG dengan BH. AG dengan BH. Coba. Kita buat lagi garis ya. Sekarang mah pakai ruas garis lagi. AG. Ieu na kedah diputerkeun heula coy. Ya. AG dengan BH. Oke, bagaimana hubungannya? Sekilas terlihat seperti berpotongan. Apakah berpotongan? Ya, ternyata BH dengan AG hubungannya adalah saling berpotongan. Ya, soal nomor 1 sudah selesai. Kita kerjakan bersama-sama. Kita langsung masuk ke soal nomor 2. Gambar di bawah ini menunjukkan kubus ABCDEFGH. Isilah titik-titik di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata terletak pada. Terletak pada, memotong, atau menembus, atau sejajar. Yang pertama, garis HD. Ini garis HD. Dengan bidang BCGF.
garis HD dengan BCGF. Kita gambarkan garis HD, yang nak dihapus lah. Garis HD, kita buat garis HD, ini garis HD. Kita beri warna ya. Warna kuning. Naon eta jelek. Oke, kita putar dulu. Ini garis HD ya. Garis HD. Oke, garis HD-nya HD. HD. Dengan bidang BCGF. Mana bidang BCGF? Nah, ini bidang BCGF. Kita buat bidang BCGF cicing. Kita buat bidang BCGF. Nah, ini BCGF ya. Coba perhatoskeun ieu B, ieu C, G, F. Oke, kita kasih warnanya. Mana teh warna? Ulangi deui, bidang B, C, G, F. Di sini ada HD, ini B, C, G, F. Hubungannya adalah saling sejajar. HD sejajar dengan BCGF. Yang ini ya. Oke, coba perhatikan. Ini BCGF, ini HD. Sejajar. Karena ada seratannya. Sejajar, tulis. Sejajar. Selanjutnya, EG dengan ABCD. EG dengan ABCD. Asa bosan tapi biosnya. EG, mana EG? Kita buat dulu garis EG. Garis EG. Garis EG dengan ABCD. Ini ABCD yang bawah ya. Apa hubungannya? Ya, karena tidak memotong berarti sejajar. Yang ini juga hubungannya adalah sejajar. Selanjutnya, FG dengan BGF. FG dengan BGF. Ini FG, ini BGF. Oh, gambarkan dalanya. FG dengan BGF. Baik, FG dengan BGF. Ini garis FG. Ya, yang warna kuning. Kita buat bidang BGF. Ini B, G, F. Ya. FG dengan BGF. Apa jawabannya? Ini garis FG. Kadang-kadang meli garis FG. Kemudian dengan BGF. Nah, ternyata FG itu terletak pada BGF. FG, yang ini jawabannya adalah terletak pada. Lanjut, CE dengan CDF. CE dengan CDF. Kita buat lagi CE dengan CDF. CE dengan CDF. C, D, F. Baik, kita perhatikan. Nah, apa ini hubungannya? Lihat. Ternyata CE terletak pada ya. Bukan berpotong tapi terletak pada. Lihat. CE. Nah, apakah sudah jelas? Jelas ya? CE terletak pada CDF. CE terletak pada CDF. Baik, selanjutnya AC dengan EFGH. AC dengan EFGH.
AC dengan EFGH. Ya, baik. AC dengan EFGH. Ini AC. Kemudian kita buat bidang EFGH. EFGH. Nah, bagaimana hubungannya? Nah, ini AC adalah garis yang warna kuning ini ya. EFGH ini yang bagian atas. EFGH. Nah mana EFGH? Maaf. Ini EFGH. EFGH. Ya. Ternyata hubungannya sejajar. Coba perhatikan tuh. Sini. Mana? Kelak. Iya. Ini AC. Luhurna EFGH-nya sejajarnya. Sejajar. Kemudian AC dengan BDH. AC dengan BDH. Sebentar. AC dengan BDH. Kita buat garis AC. Mana garis AC? Putar heula. Nah. AC. 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 Dengan non tadi teh? AC dengan BDHF ya. AC dengan BDHF. BDHF. AC dengan BDH. Oh, teka ketik, teka klik. BDHF. Oke, kita putarkan. Nah, apa hubungannya? Ini AC, ini BDHF. Ah, ternyata AC. Oke, coba perhatikan. AC memotong BDHF. Ya. Tuh, sekali di BDHF, tadi BDHF, tah BDHF, nu biru, AC eta nu koneng. Oh. Ternyata hubungannya adalah saling berpotongan. AC berpotongan dengan BDHF. Mana itu tulisanana? Kela error. Berpotongannya jawaban nantinya berpotongan. Selanjutnya BD dengan CEF. BD dengan CEF. BD dengan CEF. Oke. BD dengan CEF. Kita buat dulu garis BD. Garis BD. Ini garis BD ya. Kemudian kita buat bidang CEF. C, E, F. Apa ini? Apakah berpotongan? Apakah sejajar? Apakah terletak pada? Baik, untuk menguji apakah garis BD dengan CEF berpotongan, maka kita buat garis saja yang panjang ya. Garis BD. Oke. Apabila diperpanjang terus-menerus, maka ini tidak akan terjadi, tidak akan saling bertemu, tidak akan saling berpotongan ya. Oke. Maka garis ini tidak berpotongan, kita anggap ini sejajar ya. Tapi tidak sejajar juga ya. Oke, silakan kalian pelajari kira-kira apa hubungan antara BD dengan CEF. Silakan tulis di kolom komentar, yang pertama kali menjawab akan mendapatkan nilai tambah ya untuk ulangan yang pertama. Baiklah,
Untuk yang selanjutnya silahkan kalian kerjakan sendiri. Ini BF dengan BEF ya. BF dengan BEF itu sudah pasti terletak pada BG dengan BCGF. BG dengan BCGF. Nah, ini BG dengan BCGF. BG juga terletak pada BCGF ya. Kemudian AH dengan bidang BCHE. BCHE. Oke, BCHE. Ya, itu berpotongan ya. Silakan kalian buktikan sendiri. Oke, cukup sekian untuk pembahasan yang pertama. Oke, heula, ieu pamengnya ieu orang kerjakeun ieu. Anu ieu heula, sampai yang nomor 3 aja ya. Bidang ABFE dengan DCGF. Bidang ABFE dengan DCGF. Oke, baik, kita kerjakan. Teka tinggalnya ieu mah kan ali teuing seratanna. Orang agengan. Hehehe, nah jual kejutan gambar. Oke, ABFE dengan DCGF. ABFE dengan DCGF. ABFE dengan bidang ABFE dengan bidang DCGF. DCGF. Itu bukan DCGF, harusnya jadi DCGH ya, salah ketik. Nah, DCGH ini H bukan F ya. H bukan F. Ini jawabannya adalah sejajar. Sejajar, garis bidangnya sejajar ya. Yang kedua B, ABCD dengan ADHE. ABCD dengan ADHE. Bidang ABCD ini ABCD dengan bidang ADHE. ADHE. Oke. Kira-kira apa hubungannya? Ya, ini berpotongan. ABCD berpotongan dengan ADHE. Dengan AD titik persekutuannya atau garis persekutuannya ya. Garis potongnya. Dan berpotongannya pun istimewa karena ini tegak lurus. Berpotongan dan tegak lurus. Kemudian bagian C, bidang BEF. Bidang BEF. Kita buat bidang BEF. Bidang BEF. Ini B, ini E, ini F. Dengan CHG. Oke, kita buat CHG. Ini C ya. Ini H, ini G. Oke, apa hubungannya? Oke, ternyata hubungannya juga sejajar ya. Sejajar. Selanjutnya, BEF dengan BCHE. BEF dengan BCHE. BEF dengan BCHE. BCHE. Oke, kira-kira hubungannya apa? Apakah sejajar? Tidak. Nah, ternyata dua bidang ini yang biru ini, lihat, perhatikan. Ternyata bidangnya itu saling berpotongan ya. Berpotongan. Oke. Saling berpotongan dan tegak lurus juga. Nah, tegak lurus kan? Tuh. Oke, berpotongan. ADHE dengan DCH. Kita buat bidangnya. ADHE. Oke, putarkan data. Iku bosannya ABCD EFGH. Bidang ADHE ADHE
dengan DCH. DCH. Oke, kita putarkan kembali. Ah, ternyata dua bidang ini saling sejajar atau berpotongan? Oke, berpotongan juga ya, berpotongan. Dengan garis persekutuan atau garis tumpuannya di garis DH. Nah, garis tumpuan kita DH. Garis anu atau garis tempat perpotongan antara bidang DCHE dengan ADHE ya. Oke, selanjutnya. ADH dengan BCG. ADH, ADH dengan BCG. BCG. Oke, kira-kira apa hubungannya? Diputar. Nah, kita lihat dari atas, kita lihat dari bawah. Nah, ternyata hubungannya adalah sejajar ya. Kemudian ADH, ini ADH. Yang ini berarti kita hapus. Masih ADH ini dengan tadi itu mana? Nah, dengan BFHD. Dengan BFHD. BFHD. Apakah sejajar atau berpotongan? Oke, ternyata ini berpotongan ya. Berpotongan juga. Berpotongan dengan titik tumpuannya di DH yang ini. Kita hese digeser-gesernya. Oke. Selanjutnya, BGF dengan BFE. Kita buat dulu bidangnya. BGF dengan BFE. BGF dengan BFE. Oke, kira-kira apa hubungannya? Apakah sejajar? Tidak, tidak sejajar. Ternyata juga saling berpotongan. Saling berpotongan. Baik, kita kerjakan lagi. ADHE, ADHE dengan BCGF. 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 Ternyata hubungannya sejajar atau berpotongan? Sejajar pula ya. Oke, kita lanjutkan. Hapuslah. Nah, nomor terakhir EFGH dengan BCGF. EFGH, EFGH dengan BCGF. Apakah sejajar? Tidak, tapi berpotongan ya. Oke, dari nomor 1 sampai nomor 3 sudah kita kerjakan. Kalau tidak salah masih ada beberapa soal lagi. Pamengnya mending di PR kan, mending dibahas. Kita lanjutkan. Pada balok PQRST UVW, garis yang memotong SU adalah garis. Nah, kita buat baloknya dulu, kita buat ya. Baik, kita kerjakan. Pada balok PQRST UVW, garis yang memotong SU adalah garis. Nah, karena di sini agak sulit ya, karena Bapak belum benar-benar menguasai penggunaan GeoGebra, kita ganti dulu namanya. PQRST UVW kita ganti dengan ABCDEFGH saja ya. Nah, oke, kita ganti dulu dengan ABCD EFGH. Berarti SUTDF ya. Nah, SU-nya kita ganti dengan STD-nya UTF. Nah, oke.
garis DE berarti kalau PQ TAB, kemudian PT itu berarti AE, kemudian QR itu sama dengan BC, kemudian QW berarti nah BW nah BH, kemudian V-nya GH ya. Oke, berarti kita cari DF. DF itu memotong garis apa? DF. Yang ini. DF. Mana? Oke, DF. Oke. Kira-kira DF memotong garis mana? Oke. Gampang gitu itu. Antara EC, BH, dan AG. Nah, itu kan saling berpotongan semua ya di satu titik. Berarti jawabannya antara AG, BH, dan CE. AB, GH. Nah, ini jawabannya BH ya. Jawabannya adalah BH. BH itu berarti QW ya. Nah, silahkan kalian coba kerjakan soal-soal yang lain, gambarkan. Kalian boleh menggambar sendiri ya, gambar manual, atau kalian boleh menggunakan bantuan fasilitas GeoGebra ya. Oke, nomor 5, nomor 6, nomor 7 silahkan itu digunakan latihan saja ya. Silahkan berlatih. Kita lanjut di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ulangan hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020 jam 8 malam. Terima kasih.